Terjadi perebutan di sektor tengah atau juga dalam kotak penalti. Masih dapat diblok kali ini. Jumadi Abdi ke belakang dia kepada Esteban Gien. Langsung saja dorong bola cukup baik kali para pemain dari Persikota. Umpan pelan, satu tendangan sayang sekali. Peluang terjadi di dalam kotak penalti. Perkawinan antara Esa Fondo dan juga Ari Priyatna. Dan kita melihat bahwa ada satu bola yang bagus tadi dari Ari Priyatna. Mungkin karena kekurang sabaran atau juga jarang dikawinkan. Persiraja Banda Aceh kembali dilakukan oleh Claudio Nur. Langsung saja menuju ke sektor depan tadi. Ada Jumadi Abdi berebut bola dan kali ini berhasil dikuasai oleh M. Nasir. Langsung saja dia kirim bola kepada Suheri Daud. Suheri Daud, sayang sekali satu peluang dari Suheri Daud, pemain yang juga mencetak gol ketika Persiraja menaklukkan PSSB, masih berada di atas kanan dari gawang Herman. Ya, sayang sekali sebuah peluang yang baik dari Suheri dan kita melihat skill individu yang bagus. Namun tendangan yang terlalu bernafsu sehingga tendangan jauh di atas mistar gawang Persikota dan kita melihat bagaimana frustrasinya seorang Suheri. Kembali lagi tekanan di kanan, satu pelanggaran jelas terlihat tadi. Kita lihat bagaimana pelanggaran tadi terhadap Tariana Sopandi. Terlalu bersemangat saya melihat justru para pemain Persiraja di sini. Setiap bola ingin mereka rebut dan di sini juga adalah salah satu trik mungkin ya dari pelatih masing-masing. Ya. Paling tidak itu terekam dalam 20 menit usia permainan saat ini. Esteban Gien kali ini kepada Esa Mufondo, kembali lagi kepada Mufondo, kembali satu percobaan tendangan dilakukan oleh Esa Mufondo, masih melebar dari gawang Zul Bahra. Sebuah usaha yang luar biasa kita melihat di sini, kerjasama antara kedua pemain asing Persikota, Esteban Gien dan juga Esa Mufondo melalui harus menjemput bola terlalu jauh dia, masih Esa Mufondo, langsung saja kirim bola kali ini dari sektor sebelah kanan. Bagaimana kita lihat, inilah dia. Begitu cepat Mustafa Haji, kirim bola kepada Ari Priyatna, satu tendangan Ari Priyatna masih dapat dihalau tadi oleh Claudio Nur. Kita lihat bola yang begitu cantik yang dikirim oleh Mustafa Haji kepada Ari Priyatna. Dan kali ini kita juga harus bicara soal bagaimana jam terbang juga ikut menentukan ketika sebuah peluang yang matang bisa menjadi maksimal untuk bisa terjadinya sebuah gol. Zainal Anwar, satu sundulan tadi. Bagaimana Tariana Sopandi. Esa Mufondo kembali kali ini. Sebuah tarikan yang jelas terlihat dilakukan oleh kapten kesebelasan Samsul Bahri terhadap Esa Mufondo. Agak sedikit aneh juga sama sekali tidak ada peringatan apapun dari wasit Suprihatin. Sebuah gangguan ketika Esa dalam situasi yang saya pikir menguntungkan. Kita lihat bagaimana leher dari Esa dipiting oleh Samsul Bahri. Tidak ada kartu kuning, bahkan peringatan pun juga tidak ada dari Suprihatin. Dan kali ini Tariana Sopandi akan melakukan tendangan bebas. Sudah kirim bola kali ini, satu tendangan. Bagaimana hampir saja dan masih dapat diamankan oleh Zul Bahra. Kembali kita melihat peran Esteban begitu besar dalam menyambut umpan Tariana. Sayang sekali, posisi diving yang sangat bagus oleh Esteban, tendangan yang sangat baik. Namun Anwar kali ini terjadi perebutan bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana bola belum meninggalkan lapangan permainan, kali ini berhasil dikuasai oleh Jumadi Abdi. Langsung saja kirim ke tiang jauh. Sudah berada dalam posisi offside Mustafa Haji. Atau juga Ari Priyatna, kita lihat berkali-kali terjadi perebutan bola. baik sekali di sini keberanian dari seorang kiper Joel Bara di sini dalam mengantisipasi bola. Mata yang fokus kepada bola, kita melihat sepanjang bola berada di udara, justru yang menyulitkan Ari dalam melakukan sundulan tersebut. Ya, on position dan ini langsung klip. Langsung saja dia mencari pergerakan dari Esa Mufondo. Berusaha dikejar Jumadi Abdi kali ini. Satu tendangan Jumadi Abdi. Masih juga belum bisa menembus satu tendangan dari luar kotak penalti. Baik sekali teknik dari Jumadi Abdi di sini kita melihat. Pada saat yang memperoleh bola tidak membuang waktu melakukan tendangan langsung ke arah gawang. Namun kembali tendangan yang tidak akurat. Saya catat sudah 9 tendangan ke arah gawang. Sopandi kembali kali ini. Ada Mustafa Haji. Kembali lagi terjadi perebutan. Sudah mulai bisa mengambil inisiatif permainan para pemain dari Persikota. Esa Mufondo. Satu tendangan Esa Mufondo. Dan kita lihat kembali tendangan dari luar kotak penalti diperagakan oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Sebuah cannonball dari Esa Mufondo. Di sini kita melihat kembali visi yang bagus. Di mana ia melihat ada peluang untuk melakukan long shot. Namun kembali saya tidak mengerti bagaimana bola tersebut bisa keluar di atas mistar gawang. Padahal Menajamkan daya dobrak dan juga penetrasi dari
setiap serangan yang Mufondo. Kita lihat Fernando Vargas masih terjatuh. Oh, ternyata berdarah hidung dari seorang Fernando Vargas. Apa yang terjadi kita juga belum bisa saksikan proses terjadinya satu pelanggaran ini. Situasi yang kritikal bagi Persiraja apabila mereka harus kehilangan Fernando. Oh iya, di sini kita melihat sebuah sikutan dari Esteban Guillen ternyata justru mengenai hidungnya. Dan kita melihat ini sesuatu yang sangat berbahaya, yang benar-benar bisa mengancam karirnya apabila terjadi keretakan tulang ataupun Tapi juga kalau kita bisa melihat apa yang terjadi tadi juga terlihat jelas kalau Esteban Guillen juga tidak begitu sengaja untuk bisa melakukan hal tersebut kan memang terjadi perebutan bola di udara. kita melihat darah mengucur membasahi wajah dari Fernando dan apapun yang terjadi di lapangan hijau, saya juga sepakat dengan rekan saya Bung Render bahwa sama sekali tidak ada kesan disengaja dari Esteban tadi sehingga membuat hidung dari Fernando mengucurkan darah. Ini dia Esteban Guillen. Dan mudah-mudahan saja cedera yang dialami oleh Fernando Vargas tidak terlalu parah. Sehingga kembali lagi Abdul Musawir. Begitu cepat para pemain dari Persiraja Banda Aceh. Robson, sentuhan pertamanya di pertandingan sore hari ini. Ada Nanmius, berhasil direbut kali ini. Fernando Vargas, satu percobaan tendangan. Placing bola masih berada. Esteban Guillen. Oh, satu gerakan yang bagus saya pikir dari Mustafa Haji. Mustafa Haji kali ini. Satu percobaan dan sebuah peluang yang sangat emas dari Mustafa Haji. Masih belum bisa juga menghasilkan sebuah gol di sore hari ini. menjadi maksimal kalau saja tendangan crossing yang dilepaskan Mustafa Haji. Kita melihat bagaimana bergulir tipis di samping kiri gawang Zulbahra meskipun sudah melakukan. Masih Esa Mufondo kali ini. Kini bola kali satu. Peluang emas kembali. Bagaimana Esteban Guillen kembali gagal di 1 menit terakhir babak pertama. Sebuah gol seharusnya sudah dicetak oleh Esteban di sini. Kita melihat ini peluang ketiga bagi Esteban Guillen. Umpan yang sangat matang oleh salah satu pemain berpengalaman Epala Jordan. Hanya tinggal memasukkan saja. Namun kembali kita melihat bagaimana bola meninggi di atas mistar gawang Jul. Kita melihat begitu manjanya umpan yang dilepaskan oleh Esa Mufondo dan saya pikir kalau Abdi langsung saja kirim bola sektor depan kepada Tariana Sopandi. Masih Tariana Sopandi dari sektor sebelah kiri pertahanan. Kirim bola lagi ke tiang jauh. Bagaimana cukup kosong kali ini Esteban Guillen. Sayang sekali begitu terlambat Esteban Guillen mendapatkan umpan tadi. Dan satu percobaan tendangan masih berada di sektor sebelah kiri dari gawang Zulbahra. Sebuah usaha yang bagus dari Jumadi Abdi. Di sini kita melihat tendangan kedua Jumadi Abdi dari luar kotak penalti. Namun kembali tidak menemui sasaran. Sehingga pertandingan tetap masih dengan skor 0-0. Sepak pojok kali ini, Tariana Sopandi. Ada Epala, ada juga Esa Mufondo. Di dalam kotak penalti, bisa dikejar oleh Esteban Guillen. Masih Esteban Guillen, langsung aja kepada satu percobaan tendangan tadi Jumadi Abdi. Begitu tendangan-tendangan yang dicoba dari luar kotak penalti masih belum bisa juga menembus. Tidak berada dalam posisi offside kali ini. Bagaimana Esa Mufondo. Masih Esa Mufondo. Satu peluang kali ini. Begitu kosong. Percobaan dan kembali lagi di menit-menit akhir. Peluang dari Mustafa Haji gagal dimanfaatkan dengan sempurna. Sayang sekali peluang dari Mustafa Haji. Ini adalah peluang emas terbaik bagi Persikota. Kita melihat posisi bebas, tendangan yang bagus. Namun sepertinya ada sedikit penyelamatan oleh Zulbahra di sini. Seharusnya skor sudah 2 atau 3-0 sebelum pertandingan istirahat. Mustafa Haji menyesali apa yang terjadi. Inilah dia wasit Suprihatin telah meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama kedudukan pertandingan lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 antara Persikota Tangerang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Masih sama kuat 0-0, beberapa peluang masih terjadi, beberapa peluang dari Esa Mufondo ataupun juga Fernando Vargas masih belum bisa dimanfaatkan begitu sempurna oleh para pemain yang bertanding di sore hari ini. Dan juga lanjutan pertandingan ini, bagaimana jalannya pertandingan ini akan kita dengarkan dan juga akan kita bahas jalannya pertandingan Esteban Guillen yang bermain di sektor lapangan tengah yang sejauh ini memberikan umpan-umpan kepada para pemain dari sektor depan Esa Mufondo ataupun juga